Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Di rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kaca rumah Slamet Ma'arif pecah usai dilempar orang tak dikenal yang terekam kamera pengawas. Rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif yang berada di Harjamukti Cimanggis dilempar orang tak dikenal. Sebelum melempar, 4 orang yang berboncengan melewati rumah Slamet Ma'arif dan kemudian memutar balik. Usai memutar balik, salah satu pelaku melempar batu ke arah rumah Slamet Ma'arif. Akibatnya salah satu jendela rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 pecah berantakan. Peristiwa pelemparan terjadi dini hari, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Usai melapor polisi, barang bukti batu yang ditemukan telah dibawa polisi. Teror pelemparan oleh orang tak dikenal sudah 3 kali terjadi. Satu batak konblok itu satu dan itu 0159 persisnya. Tapi batu itu nggak masuk ke dalam ya Pak? Enggak jatuh ke sini kan ada teralis ya, jatuh ke sini dan nggak sekeras yang pertama dulu. Gitu. Soalnya motornya sambil jalan sambil lempar. Pihak kepolisian masih belum memberikan pernyataan terkait kasus ini karena masih diselidiki. Dari Depok, Jawa Barat, Ihu Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi lebih lengkap, sudah terhubung bersama kami Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Bapak Slamet Ma'arif. Selamat sore Pak Slamet. Oke. Ya, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Slamet, bentuk teror seperti apa yang Anda terima Pak? Iya, ini bentuk terornya sama dengan pertama dan kedua ya, bentuknya pengerusakan. Jadi kalau yang pertama itu pengerusakan rumah, 2 kaca jendela dihancurkan dengan 2 buah batu oleh 4 orang dan 2 kendaraan motor. Kemudian teror yang kedua pun sama. Nah, yang kedua yang dirusak adalah mobil ya, di garasi saya, mobil kaca depannya dipecahkan, kemudian spion dirusak, kemudian bodi mobilnya dicat pilok warna merah seperti darah. Nah, yang ketiga juga sama, kaca jendela yang dilempar dan pecah, cuman hanya 1 kalau ini, kaca jendelanya tidak 2. Nah, itu bentuk-bentuk teror yang kita terima sampai dengan hari ini. Baik, kemudian itu artinya sudah 3 kali terjadi. Berapa lama jarak kejadian yang pertama, kedua, dan ketiga, Pak Slamet? Iya, yang pertama itu tanggal 18 Februari. Ya, 2020, kemudian teror yang kedua itu tanggal 6 Desember tahun 2020, dan yang ketiga adalah kemarin tanggal 1 April, April mobil. Jadi kira-kira 7 bulan, kemudian 4 bulan ya, yang terakhir 4 bulan terjadi teror lagi begitu. Ketiga-tiganya dilakukan secara berkelompok atau ada yang perorangan, Pak? Mungkin Anda mendapatkan data atau visual dari CCTV seperti apa? Semuanya berkelompok ya, minimal 4 orang ya. Jadi waktu yang pertama tetangga yang melihat karena belum ada kamera CCTV, 4 orang dengan 2 motor juga sama. Nah, kemudian yang kedua juga dari CCTV kita bisa dapatkan 4 orang juga. Nah, yang ketiga juga 4 orang. Jadi semuanya berkelompok, minimal 4 orang, eksekutornya 4 orang. Kalau yang di luar arena rumah, lingkungan rumah sih kita nggak tahu ya, tapi yang jelas eksekutornya yang ditangkap dari kamera CCTV itu semuanya 4 orang. Dan modusnya sama, jamnya hampir sama, jam 3 kurang, jam 2 kurang, sekitar jam situ. Kemudian yang kedua, yang ketiga sama-sama menggunakan penutup kepala, ya, kemudian pakai sarung tangan. Nah, yang ketiga pun kemarin pakai helm semuanya 4-4-nya, ya, kemudian bajunya gelap, pakai motor, kemudian melempar langsung melarikan mobil. Dan 3-tiganya tidak ada yang meninggalkan identitas, meninggalin KTP, ninggalin ijazah, atau ninggalin foto, nggak ada semuanya. Rapi mereka. Baik, kalau melihat dengan pola yang sama begitu ya Pak, ketiga penyerangan ini, apakah ada Bapak bisa menduga begitu Pak, siapa pelakunya begitu? Nah, ini yang sangat kami harapkan dari pihak kepolisian untuk bisa mengungkap ini semua, supaya kita tidak terlalu menduga-duga, sebab kita agak bingung juga.
Kalau urusan pribadi, saya bukan seorang pebisnis, sampai saat ini tidak punya urusan pribadi dengan siapapun. Saya hanya sekedar guru ngaji. Kadang saya berpikir, ya masa ada murid yang musuhin sampai rusak rumah gurunya. Kadang berpikir begitu ya. Kemudian saya juga bukan seorang pejabat yang sedang bersaing untuk satu jabatan, tidak juga begitu. Nah, saya kan hanya ketua umum PA2 yang selama ini memang mengkritisi pemerintah ya ketika ada hal-hal yang harus kita kritisi kan begitu. Dan sekarang sedang cooling down, artinya kita tidak ada gerakan sama sekali kan untuk saat ini. Jadi ini yang membingungkan kita semua. Oleh karenanya kita sangat berharap ini bisa diungkap semua. Mudah-mudahan yang ketiga ini sangat jelas CCTV-nya, motornya juga terlihat. Kemudian ada beberapa kejadian setelah peristiwa juga kemarin sudah dibawa oleh pihak Polres Depok untuk dilihat. Ada 2 peristiwa yang agak janggal setelah kejadian ya, dibawa juga rekaman CCTV-nya. Ya kita berharaplah ini bisa diungkap, dan saya sendiri sebetulnya agak bingung sebagai warga negara yang punya hak untuk dilindungi keamanannya. Nah kalau 2 kali kejadian kemudian terulang yang ketiga, saya harus kepada siapa lagi minta perlindungan? Tapi semuanya sudah kalau dilaporkan. tidak diungkap gitu. Ya. Halo? Iya, Pak Slamet, tapi semuanya sudah dilaporkan Pak ya? Artinya Iya, sudah yang ditangani. pertama, kedua resmi saya laporkan ke Polres Depok. Yang ketiga ini secara resmi belum saya laporkan, saya masih mikir-mikir ya. Tetapi secara personal saya sudah lapor ke Kapolres ya via WA. Kemudian pagi harinya dari Polsek dan Polres juga sudah olah TKP. Ya, jadi saya ke Kapolsek, ke Pak Kapolsek ngasih kabar, ke Babin Kamtibmas ya, kita ngasih kabar. Kemudian udah olah TKP dan barang bukti batunya juga udah dibawa, udah diidentifikasi sama Polres Depok. Artinya sudah ada penanganan. Ya mudah-mudahan ini bisa segera terungkap. Ya. Baik, Karena mudah-mudahan bagaimanapun ada titik terangnya Pak Slamet Ma'arif, dan kita menunggu atas kejelasan kasus ini. Terima kasih Pak Slamet Ma'arif. Sebentar, kepada Pak pihak kepolisian. Jadi di rumah saya itu ada anak kecil, ada perempuan istri yang dengan teror ini secara psikis itu terganggu. Oleh karenanya betul kita minta segera diungkap ini semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Ma'arif. Selamat sore. Sama-sama.